Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Kayaknya rasa ibu masih kurang semangat. Gimana kalau kita buat yel-yel biar semangat gitu dalam belajarnya? Ini ya, nanti ikuti ibu pas ibu bilang, apa kabar anak-anak sekalian? Kalian jawabnya, alhamdulillah luar biasa. Yes, 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 yes. Dah, yes-nya 3 kali ya. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Yes, yes, yes. Masya Allah, semangat sekali ya belajarnya pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau kalian coba cek kanan kirinya atau laci mejanya ada nggak sampah? Ada? Ada kan? Oke. Baik. Jadi Ibu berharap kalian mengikuti pembelajaran ini nanti penuh semangat. Dengarkan Ibu baik-baik agar kalian bisa paham gitu materi apa yang Ibu berikan. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya pembelajaran kita diawali dengan doa. Doa belajar kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Dengan harapan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak ibu sekalian bisa mudah memahami apa yang ibu sampaikan nanti. Oke, sebelum itu ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Asifwa, hadir Bu. Nur Hasanah, hadir Bu. Naila, hadir Bu. Azra, hadir Bu. Kaila, hadir Bu. Hilma, hadir Bu. Naya, hadir Bu. Aski, hadir Bu. Insyaallah ya. Alhamdulillah ini anak-anak ibu bisa hadir semua. Baik, di sini kita akan mempelajari namanya sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam dengan judul dengan materi yang pertama yaitu mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi masyarakat Ibu tanya dulu, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika ibu mengatakan kondisi masyarakat Arab pra-Islam? Apa yang terpikir teman kalian? Ka'bah. Terus? Ada lagi? Pintar. Yang berkaitan dengan Arab ataupun yang inilah kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang berkaitan dengan Arab, apa yang kalian ketahui tentang Arab? Ada yang pernah ke Arab? Belum. Sama. Belum pernah. Ada yang lagi mau ditambahi? Apa itu maksudnya? Apa yang kalian terpikir dalam pikiran kalian ketika mendengar Arab? Haji. Ada lagi? Haji aja ya. Ya. Maksudnya ini kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Pra itu artinya sebelum kedatangan Islam. Jadi kita akan membahas mengenai masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Seperti apa kondisi mereka gitu. Jadi dalam kondisi ini ada beberapa yang harus kalian ketahui. Ketika masyarakat Arab pra-Islam ini kondisinya itu ada mengenai kepercayaannya. Yang pertama, kepercayaan. Kondisi kepercayaannya atau keyakinan gitu. Kondisi kepercayaan.
Bu, ada yang minum di kelas. Kalau makanan nggak boleh ya. Kondisi kepercayaan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada kondisi sosial. Yang ketiga kondisi ekonomi. Yang keempat yaitu kondisi politik. Yang pertama akan kita bahas mengenai apa tadi? Kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Seperti apa kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam itu? Sebelum kedatangan Islam, awal mulanya itu penduduk Mekah ini lebih ke arah ke penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu mereka mengikuti ajaran tauhid. Itu bukan ajaran Islam namanya, melainkan ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu artinya adalah ajaran dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada masyarakat di setempat bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim tadi wafat, dilanjutkan anaknya. Siapa anak Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Nabi Ismail dia melanjutkan tentang ajaran yang dibawakan oleh ayahnya tadi, ya kan? Nah, dan inilah awal mula penyimpangan terjadi terhadap kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Mereka setelah Nabi Ibrahim wafat tadi, setelah Nabi Ibrahim meninggal, akan dilanjutkan oleh anaknya Nabi Ismail. Nah, setelah anaknya Nabi Ismail juga meninggal, disitulah awal mulanya terjadi kepercayaan dari masyarakat Arab tadi itu sudah salah, gitu ya kan? Jadi proses penyimpangan ajaran agama Islam itu terjadi ketika ada namanya Amir bin Lu'ay dari salah satu suku Khuza'ah. Dia ke kota Syam gitu. Ketika ke kota Syam dia melihat bagaimana penduduk di sana beribadah dengan cara menyembah berhala. Berhala-berhala di sana tinggi-tinggi besar. Jadi ketika dia ingin kembali lagi ke kota Mekah, dia membawa satu berhala. Dia membelinya gitu kan, membeli di kota Syam berhala tersebut. Kemudian ketika dia kembali ke Mekah, dia mengajak semua penduduk Mekah untuk menyembah. Dia berkata seperti ini, ayo wahai penduduk Mekah, kalian tidak mempunyai sesembahan. Ini aku telah membawakan sosok berapa patung gitu ya kan yang bisa kalian sembah. Dengan adanya patung ini, segala keinginan kalian bisa tercapai. Nah, disitulah tata cara peribadatan orang-orang Mekah pada saat itu, yaitu mereka dengan cara berdiam di sisi sebelah berhala. Misalnya ini tadi berhala kan, terus mereka di samping sini, mereka berdoa gitu lagi, mereka memohon tentang apa yang mereka inginkan. Misalnya biar dagangan mereka laris, biar ternak mereka berkembang, pertanian mereka subur, gitu ya kan. Yang kedua yaitu tata caranya ketika berhaji mereka mengelilingi berhala. Nah, mereka ada juga berhaji, tapi mereka juga mengelilingi Ka'bah. Kalau kita sekarang ini kalau berhaji tuh Ka'bah kan kita kelilingi gitu ya kan. Kalau mereka pada saat itu patung-patung yang besar itu mereka kelilingi. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri dengan berbagai sesembahan. Apa itu yang kalian ketahui sesembahan? Sesembahan itu seperti kayak kita memberikan, kalau di Indonesia itu apa? Yang biasanya kalau kepercayaan itu kayak ayam ya kan, yang dikasih buat di tempat ayam, buah-buahan, terus telur apa lagi? Beras tanah gitu ya. Apa namanya lagi? Padi. Kalau mereka di sana gitu, ternak mereka, tanaman mereka berikan.
mereka, misalnya ternak mereka unta, domba, kambing, terus habis itu hasil pertaniannya juga kayak kurma, gandum. Di sana kan mereka kan nggak pakai padi, mereka makannya tuh gandum biasanya. Nah, jadi bisa dipahami tadi kan siapa yang memulai penyimpangan mengenai kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi kepercayaan Arab pra-Islam dimulai dengan adanya tadi si Amir bin Lu'ay. Kalian dicatat ya, biar ilmunya bertambah. Yang kedua yaitu mengenai apa? Kondisi ya. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam itu mereka sebenarnya kalau orang-orang yang seperti itu dijuluki dengan kondisi jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Kondisi kebodohan. Dalam keadaan mereka itu bodoh, gitu kan, tidak percaya dengan ajaran yang benar. Mereka malah mengikuti ajaran yang tidak benar. Jadi kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat di sana itu masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam itu mereka menyukai syair. Tahu syair? Syair itu seperti dia kayak puisi sebenarnya, cuma dijadikan ada nada-nadanya. Bukan sekadar puisi aja, tapi bernada gitu. Mereka itu sangat suka itu membuat kata-kata mutiara lah gitu ya kan, kata-kata cantik, kata-kata yang bisa memotivasi mereka. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh ahli syair pada masa jahiliyah yang sangat terkenal, yaitu namanya Muhammad bin Robi'an. Yang kedua Umrul Qais, yang ketiga Zuhair bin Abi Sulma. Nah, kondisi sosial mereka di sana itu selain tadi gemar bersyair, ternyata mereka juga gemar yang namanya minum-minum atau mabuk-mabukan. Di sana mereka itu sangat tidak terkontrol untuk yang namanya minum-minum, yang namanya berjudi, terus itu apalagi yang merampok. Bahkan mereka punya tradisi mereka adalah mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Itulah kondisi mereka. Sebenarnya mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu sebagai beban. Bukan gitu ya kan? Karena kalau laki-laki ini kan bisa meneruskan usaha mereka, bisa bekerja sama mereka. Kalau anak perempuan ini bakal jadi beban kayak gitu. Jadi itu tadi ketika lahirlah anak perempuan tadi, langsunglah mereka turun. Padahal itu mereka mati. Ya kan? Ada yang tahu siapa salah satu tokoh Islam, bukan tokoh sih sebenarnya, pelapor Rasyidin dari Islam yang juga sempat mengubur anaknya sebelum beliau masuk ke Islam? Ada yang tahu? Tidak tahu. Itu pelapor Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum dia kenal Islam, sebelum dia ketemu sama Rasulullah, dia itu ikut ajaran yang seperti itu. Suka judi, suka ini, mengubur anaknya. Tapi ketika dia menjadi orang Islam, ternyata dia menjadi khulafaur rasyidin, salah satu pemimpin Islam. Masuk kita yang ketiga mengenai kondisi ekonomi masyarakat Arab Islam. Kondisi ekonomi di sana mereka mengandalkan dengan yang namanya berternak, bertani, bahkan berdagang. Mereka di sana melakukan itu ya kan, ternak, bertani, dan berdagang. Disitulah mereka mencari mata uang, mencari uang mereka, mencari biar mereka bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara tadi berjualannya kan, segala macam dijual mereka lah itu, mau itu hasil tanam mereka atau hasil bertani mereka itu mereka jual. Dan tapi mereka itu cara jual belinya itu bukan sesuai ajaran Islam, tapi dengan kemauan mereka bakal membuat sistem riba. Sistem riba itu kan sistem yang melebih-lebihkan harga kan. Misalnya tadi harga
10.000, tapi diribakannya jadi 35.000. Nah, dalam Islam itu dilarang. Allah itu menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Jadi riba itu salah satu dosa besar. Dan alat mereka untuk bisa berdagang itu mereka biasanya menggunakan unta. Menggunakan apa yang biasanya diharap? Unta. Kadang juga bisa kuda ya kan, keledai. Nah itu mereka buat dari di apa namanya di badan unta itu. Disitulah mereka apa namanya mengelilingi kota-kota yang ada di kota Bangkalan. Yang keempat yaitu kondisi politik masyarakat Arab Islam. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab itu dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik. Yang pertama yaitu Kekaisaran Bizantium, yang kedua Kekaisaran Persia, dan yang ketiga dinasti Himyar. Nah, inilah ya kan kondisi politik mereka di sana itu saling bertentangan. Tidak ada yang satu arah gitu. Jadi mereka punya masing-masing lah, punya arahnya, punya tujuannya masing-masing. Ya? Bisa dipahami dari penjelasan Ibu tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Apa itu? Jadi Umar bin Khattab itu menyesal karena anaknya dikubur. Ya pasti. Ketika dia sudah mengenal Islam, ya kan sudah terketuk hatinya, sudah mendapatkan hidayah, ya pasti dia merasa menyesal. Ternyata dalam Islam itu perempuan sangat dimuliakan. Disitulah dia kenapa gini, orang yang bisa mendidik anak perempuannya dengan baik, maka surga baginya. Itu tadi pasti dia menyesal ya kan, kenapa nggak mendidik anak perempuan dengan baik? Karena pada masa itu perempuan di Arab itu seperti laki-laki, mereka juga ikut berperang, mereka juga berdagang, mereka juga mampu tahan mengelilingi kota Mekah itu. Bukan kayak kita ya kan, baru jalan sedikit aja udah capek. Mau keluar kamar aja capek kan? Tadi kalau mereka di sana itu udah sama kuatnya sama perempuan, ikut berperang, itu berkuda pun mereka bisa, berpanah juga mereka bisa. Makanya ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau apa lagi? Jadi si Umar bin Khattab itu masih punya keturunan. Ya punyalah, yang keturunan lah. Mungkin dia karena dia ingin menyebar, dia setelah dia wafat pun ada yang melanjutkan ajaran agama Islam itu. Sudah, Ibu mau bertanya? Ibu yang bertanya ya. Kalau kalian nggak ada yang mau bertanya lagi, Ibu yang mau bertanya. Ibu akan bertanya kepada Naila terlebih dahulu. Naila, bagaimana kondisi sosial masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam? Yang Ibu jelaskan tadi. Masyarakat Arab lebih suka bersyair. Mereka memiliki tradisi mabuk-mabukan, mengubur anak perempuannya secara hidup dan suka berjudi. Oke, Kak Azra. Ibu ingin bertanya sama Kak Azra. Mereka kondisi ekonomi mereka mendapatkan uang mereka itu dengan cara apa? Tadi ada 3. Ekonomi mereka itu berasal dari mana? Kuat Kak, kuat suaranya? Ya. Ya, Masya Allah ya. Ternyata anak-anak Ibu fokus dalam mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi. Oke. Ini angkat tangan ya. Siapa tokoh yang membawa berhala dari kota Syam? Saya. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran tauhid pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad Ibrahim. Aduh, tadi ibu mau menuju ke azan kan? Kemudian dilanjutkan oleh anaknya. Siapa namanya? Saya Ya. Sangat semangat ya ternyata ya mengikuti pelajaran ibu ya. Nah, jadi ibu harapan ibu dengan penjelasan yang tadi ibu sampaikan bisa menambah ilmu bagi anak-anak semuanya. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita ini adalah bahwa tadi kondisi kepercayaan mereka di sana sebenarnya di awal mulanya mereka percaya dengan ajaran tauhid, ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun dibawa oleh tadi ada sebuah berhala yang menjadi salah satu penyimpangan gitu ya kan yang membuat Islam tadi itu bisa berubah. Kedua kondisi sosial masyarakat di sana yaitu mereka gemar berhalannya hidup-hidup, suka berjudi, suka mabuk-mabukan dan bersyair. Sedangkan kondisi ekonomi mereka itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu karena berternak, bertani, dan berdagang. Kondisi politik mereka di sana pun tidak seperti kita gitu ya kan. Kondisi politik mereka di sana pun kayak mempunyai fondasi yang masing-masing, mempunyai ketentuannya sehingga mereka tidak pernah bisa satu dalam keputusan gitu. Jadi harapan ibu sebenarnya tadi kalian bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Jadi untuk minggu depan bisa lebih aktif lagi ya untuk mendengarkan penjelasan ibu. Memang sejarah kebudayaan Islam ini agak sedikit buat kita ngantuk karena kan ini tentang sejarah. Jadi kita memang benar-benar cuman kita sebagai masyarakat, sebagai orang Islam kita harus tahu seperti apa sih sebenarnya kondisi Islam itu, kondisi orang Arab itu sebelum datangnya Islam. Jangan kita taunya ketika sudah jadi orang Islam. Sedangkan sekarang aja orang Islam aja udah banyak yang menyimpang ya kan, udah banyak yang udah keluar jalur. Mereka aja bahkan mengikuti kayak mana tadi kondisi sosial mereka udah di zaman sekarang itu suka mabuk-mabukan, suka merampok, suka mencuri gitu ya kan. Anak zaman sekarang yang bahkan ada yang udah pacaran gitu padahal dilarang dalam agama ya kan. Jadi itulah. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian mendiskusikan satu materi. Kelompok pertama yaitu mencari mengenai bagaimana membuat rangkuman gitu ya kan mengenai kondisi kepercayaan. Yang kedua, kelompok kedua kondisi sosial, yang ketiga kondisi ekonomi, dan yang keempat kondisi politiknya. Jadi nanti kalian buat rangkuman, kemudian kalian diskusikan apa yang menjadi permasalahan dalam 4 kondisi ini. Nanti kita diskusikan minggu depan. Jadi untuk minggu depan materi kita itu tadi ya, membahas diskusi kalian. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran karena waktunya juga sudah habis, alangkah